asuransi kesehatan, ya. Tapi mereka membeli karena mereka kalau nggak beli mereka harus keluarkan uang sendiri. Tetapi secara hukum majikan harus memberikan asuransi kecelakaan kerja. Itu harus secara hukum. And the employees' compensation we'll discuss next lesson, so you guys have to attend. Jadi nanti tentang asuransi kecelakaan kerja itu nanti diskusinya selanjutnya, oke? Nanti enggak? Paham ya? So in class C, it talks about you being unfit for work. And what is unfit for work is actually certified by the medical practitioner. Oke, yang pasal 9C itu membahas tentang yang sering kita dengar kan? Oh, not fit, ya? Not fit, gitu kan? Unfit. Unfit. Ngerti nggak sih artinya? Tidak sehat. Ngerti. Okay, doesn't know, I said. Okay, doesn't really understand. But the other girl said that is not healthy. Oh, well, if you're not healthy for a while, temporarily, it doesn't count you being unfit for work. Okay. Yeah. And what is being unfit for work? For example, you got cancer and it's in the terminal stage, which you can't continue to work. Then that may be unfit for work. And this has to be certified by a medical practitioner. It's not you saying you are unfit for work or your employer saying that you are unfit for work. Pertama harus ingat, untuk menyatakan seseorang itu fit atau unfit harus dari dokter. Ya, itu harus dari dokter. Walaupun dia itu sakit kanker atau apa, kalau tidak ada surat dari dokter itu yang mengatakan unfit itu nggak bisa. Jadi tadi dibilang lagi, tidak sanggup bekerja sebagai pekerja rumah tangga itu bukan, dan itu hanya sementara, itu juga bisa dikatakan sakit. Contoh seperti yang tadi dia bilang, walaupun orang itu udah sakit kanker terminal, udah yang kayaknya dokter bilang udah tolong. Selama dokter tidak mengeluarkan surat mengatakan unfit, itu tidak bisa diklaim. Oke. So there are two limbs. One, you have to be certified by a registered medical practitioner that you're unfit for work. And Ada two, dua. Satu pertama harus ada surat dari dokter mengatakan sudah tidak fit untuk terus melakukan kerja. and two, you are unable to perform the work as a domestic worker because of this condition. Nah, kedua bahwa karena penyakit yang diderita akhirnya tidak bisa terus melakukan pekerja sebagai pekerja rumah tangga karena pekerja yang diderita. So even if, for example, you're certified as unfit for work, but you can still perform your work as a domestic worker, then it doesn't count for unfit for work. Under this definition. Jadi kalau seandainya kita masih tetap bisa mampu melakukan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga seperti biasa, dan kalau jadi itu tidak bisa dikategorikan sebagai unfit, walaupun mereka bisa saja bilang kita udah unfit. So if your employer terminates you on this ground, this is not discrimination. That when you are unfit, right? Yeah. Jadi kalau seseorang sudah dikatakan oleh kalau mendapat surat dari dokter mengatakan dia unfit dan dia memang tidak bisa lagi lakukan pekerjaan dia, maka kalau majikan memutuskan kontrak dia, berarti itu bukan diskriminasi atau memutuskan kontrak yang melanggar hukum. Unlawful and discrimination. Yeah. Okay. So even you're unfit for work and your employer wants to terminate you, they still have to give you 1 month notice. Jadi walaupun kita itu unfit to work, ya, jadi majikan tetap harus memberikan kita notis pemberitahuan. And even during that period you're being unfit for work, your employer have to pay you the sickness allowance. Jadi dan walaupun dalam masa periode notis itu kita nggak bisa melakukan pekerjaan kita, majikan tetap harus membayar gaji kita. And they have to pay you, for example, your air ticket to back to your place of origin, and any additional expenses that is required because you're unfit. For example, they have to engage consulate or book a better seat for you for the flight back to your origin. They have to cover this as well. Dan apa juga biaya-biaya lain yang harus dibayarkan untuk misalnya pemulangannya, dalam proses pemulangannya. So after talking
about the medical treatment. We'll now talk about termination of the contract. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang pasal 10. Pasal 10 oke ya. Oke, sekarang pasal 10 tentang memutuskan kontrak. So under clause 10, either you or your employer can terminate the contract. Pada pasal 10 yang dikatakan bahwa kedua belah pihak boleh memutuskan kontrak kerja. Either by giving 1 month notice in writing or in terms of wages in lieu of Udah tahu lah semua yang tentang hal ini ya? Yeah. Oke, they all know what it is. Okay. Usually what will you include in a notice letter? For you Nah, guys? oke, kan udah ngerti nih. Jadi kalau misalnya informasi apa saja yang perlu kita tuliskan di dalam surat pengunduran diri? Oke, ulangin dulu lah. Ada nggak sih bedanya antara terminate, nge-break, notice? Ada. Apa itu notice? Notis dikasih itu jadi kalau kita yang memutuskan, majikan yang memutuskan kontrak. Oke. Pemberitahuan Bulan sebelum. Apa itu nge-break? Mengundurkan diri. Mengundurkan diri secara Memberikan 1 bulan Apa itu gaji. terminate? Putus kontrak secara mendadak. Sebenarnya kalian itu memusingkan diri kalian sendiri. Sama sebetulnya. Terminate itu artinya bahasa Inggris tidak, bahasa Indonesia putus. Break itu artinya putus. Notice itu artinya pemberitahuan. Nah, nge-break itu kan karena orang Indonesia aja yang tambah awalan nge. Saya juga nggak ngerti. Kan? Jadi saya nge-break berarti saya putuskan kontrak. Majikan nge-break saya berarti majikan putuskan kontrak saya. Saya terminate ya berarti saya yang memutuskan kontrak. Kalau saya notice ya berarti saya ngasih tahu kepada majikan gitu loh. Basically they always confuse between terminate, notice, and break. Oh. Udah ngerti belum? No, the break is in the English, but it's in the one of them which I don't know from where this came. Jawa kak. Jadi sebenarnya katanya sama gitu loh. Oke ya? Ya. Jadi one month notice itu udah tahu kan? 1 month notice, 1 month 1 bulan notice, 1 bulan pemberitahuan. Itu jelas ya? Oke. Break itu putus. Oke. Jadi udah ngerti. Jadi pertanyaannya dari si Amanda, biasanya kalau kita kasih notice kepada majikan, kita tulis apa aja di situ? Informasi apa saja? Alasan notis. Alasan memutuskan kontrak. Ya. Reason of the termination. Reason Apa of lagi? termination. Is it a must to provide a reason? Emang apakah harus memberikan Wajib. Bu. Memberikan. Wajib kita bicara tentang hukum di sini. Kita tidak membicarakan tentang praktek yang biasa dilakukan. Oh. Ngerti? Ya. Baru berguna. Kalau nggak berguna, ya apa yang kita pelajari di sini. Sekarang kan kita ngomong hukum. I said that because they said that yeah, and then some said that yeah, maybe some is this. I told them that now we are learning about the law. We are not learning about actually what always happen. You know, otherwise it's no use for us to sit in here, right? We are learning about the regulation, about the law. We are talking about what the law says. Is that a must? Apakah harus kalau saya mengundurkan diri atau majikan putuskan kontrak saya harus kasih alasan? Harus. Ya, mas. No. Harus. No, it's not a must. Tidak harus, tidak ada hukum yang mengatakan harus. Masa? Majikan tidak harus memberitahukan. Ya, oke. Kalian bilang harus, tunjukkan pada kami hukum mana, di bagian mana. If you say that, Nggak harus. show me where you say that. Kan katanya kalau misalkan mau ngambil surat notis atau apa kan harus ada alasan kenapa Siapa yang mengharuskan? Agensi yang mengharuskan. Agensi kan bukan otoritas hukum.
I asked who asked you, they said that this is a must show me the proof. Jadi kita harus sekarang tunjukkan pada saya di bagian mana dari hukum, dari kontrak, dari hukum ketenagakerjaan yang mengatakan untuk putuskan kontrak harus ada alasan. Kamu lihat, ini baca tolong dibaca. Ada nggak di sini dibilang harus menuliskan alasan? Ada nggak? Ini udah jelas. Ini dasarnya kita. Ini adalah dasarnya. Kan? Ya tapi kan prakteknya harus kayak gitu, Bi. I thought there is a column on Firo. That one is ID 407 is for you. Oke, kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak kenapa? Sebenarnya dulu itu cuma satu kolom. Salah satu. Karena banyak sekali komplain. Actually, I tried to explain the ID 407. Before it's only one column, but now they make it 2 columns. Why? Karena dulu banyak sekali teman-teman diputus kontrak lalu komplain kepada pemerintah Hong Kong, bilang, oh sebenarnya saya nggak setuju dengan apa yang ditulis di sini, oh sebenarnya nggak benar. Maka pemerintah Hong Kong kemudian memberikan 2 kolom, majikan tulis sendiri, bekerja tulis sendiri. Tapi banyak teman-teman juga tidak lakukan. Actually, you know, because there's a lot